bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridawati. Saya Novalia. Kami mahasiswi Institut Agama Islam IAIA Seni Marobungo, kelas 5B Prodi S1 FIAUD. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan secara ringkas mata kuliah Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Wiwinarti MPSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu ada kesehatan, ilmu, dan gizi. Kesehatan sangat dibutuhkan dan sangat penting bagi tubuh kita, di mana kesehatan merupakan suatu keadaan sejahtera baik pada badan, jiwa, sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif baik secara sosial maupun ekonomis. Begitu juga dengan gizi. Gizi juga bisa disebut nutrisi, yaitu substansi organik yang berupa zat pada makanan yang dibutuhkan oleh organisme untuk menjaga fungsi dari sistem-sistem tubuh, pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan-jaringan tubuh dan kesehatan. Baiklah, setelah di dalam materi ini, selain kesehatan, ilmu, dan gizi juga terdapat konsep umum perkembangan. Selain perkembangan, juga ada pertumbuhan. Pertumbuhan hanya terjadi sampai manusia mencapai kematangan fisik. Nah, di sini selain pertumbuhan juga ada perkembangan. Apakah Bunda bisa menjelaskan apa itu perkembangan? Perkembangan adalah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada mutu fungsi organ-organ jasmania. Perkembangan terus berlanjut hingga akhir hayat. Akan tetapi proses perkembangan pembelajaran manusia dini itu terbagi ada 3. Yang pertama yaitu perkembangan motorik, perkembangan kognitif, dan yang ketiga itu perkembangan sosial dan moral. Baik, dalam materi kesehatan dan gizi ini kira-kira apa ya fungsi zat gizi untuk anak usia dini? Baiklah, adapun fungsi dari zat gizi untuk anak usia dini yaitu terbagi 3. Yang pertama yaitu zat gizi sebagai sumber tenaga, dan yang kedua zat gizi sebagai sumber pembangun tubuh, dan yang ketiga ada zat gizi sebagai pengatur vitamin dan mineral. Materi selanjutnya yaitu gizi ibu hamil. Pada masa kehamilan perlu adanya tambahan kalori yaitu 300 kalori di trimester kedua dan ketiga. Kebutuhan harian ibu hamil yaitu kalsium 1000 sampai 1200 mg, folat 600 sampai 800 mg, dan zat besi 27 mg. Nah, kandungan nutrisi yang dibutuhkan di masa kehamilan apa saja kandungannya? Baiklah, sama-sama kita ketahui pada masa kehamilan nutrisi sangat berperan penting pada masa kehamilan. Di sini yang pertama yaitu ada protein. Protein berguna untuk pembentukan jaringan dan sel-sel, misalnya pembentukan otak anak. Di sini protein juga dapat kita peroleh dari makanan yang berupa daging yang bebas dari lemak, tahu, dan kacang-kacangan. Yang kedua yaitu ada karbohidrat. Karbohidrat juga sangat berpengaruh pada masa kehamilan, di mana di sini karbohidrat dapat menghasilkan kalori. Begitu juga makanan yang dapat menghasilkan karbohidrat yaitu berupa nasi, kentang, dan sayur-sayuran. Yang ketiga yaitu ada kalsium. Kalsium juga berguna untuk pertumbuhan tulang dan gigi pada janin. Makanan yang dapat menghasilkan kalsium yaitu misalnya susu, keju, dan juga bayam. Yang keempat yaitu ada folat. Di sini folat juga tidak kalah penting dengan protein dan karbohidrat, di mana folat dapat mengurangi risiko cacat pada bayi, misalnya cacat tabung saraf pada janin. Di sini folat juga dapat kita temukan dalam makanan, misalnya telur, hati sapi, dan buah-buahan misalnya jeruk dan stroberi. Yang terakhir yaitu ada zat besi. Zat besi di sini berguna untuk membantu atau menambahkan volume darah dan mengurangi anemia.
Selain nutrisi, di sini ibu hamil juga memerlukan vitamin, di mana yaitu ada vitamin A, vitamin C, B6, B12 dan D. Setelah menjelaskan gizi tentang ibu hamil, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada ASI dan gizi bayi. Seperti yang kita ketahui selama ini, ASI adalah kepanjangan dari air susu ibu, di mana ASI merupakan makanan utama untuk memenuhi nutrisi bagi bayi yang berumur 6 bulan atau bisa juga disebut sebagai ASI eksklusif. Di sini ASI memiliki dua jenis tekstur, yaitu yang pertama ada high meal dan yang kedua ada four meal. High meal yaitu ASI dengan tekstur yang kental dan keluar pada saat akhir kita menyusui. Sedangkan four meal yaitu ASI yang keluar pada pertama kali kita menyusui yang mengandung lemak yang rendah. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu angka kecukupan gizi atau AKG pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Di sini kebutuhan zat mikro itu yaitu terbagi 4. Yang pertama energi, protein, lemak dan karbohidrat. Kebutuhan zat gizi mikro harian yaitu ada 2. Yang pertama vitamin dan yang kedua mineral. Nah, vitamin ini terbagi 4 bagian. Yang pertama yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E dan vitamin K. Yang kedua yaitu mineral. Mineral ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama kalsium, yang kedua fosfor, yang ketiga magnesium, keempat natrium dan kelima kalium. Masuk ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu kebutuhan gizi anak 1-6 tahun. Memenuhi kebutuhan gizi anak tidak hanya dimulai dari mereka mengkonsumsi ASI saja, tetapi juga ketika mereka sudah masuk usia balita. Agar balita dapat berkembang secara optimal, maka kita harus memberikan asupan gizi yang cukup kepada mereka yang di dalamnya terkandung seperti energi, protein, karbohidrat, lemak, air dan serat, vitamin serta mineral. Nah, pada usia ini atau usia 1-6 tahun biasanya anak kita sering mengalami susah makan. Kira-kira ada nggak ya solusi untuk kita mengatasi permasalahan yang seperti ini? Oke, baik, saya akan menjelaskan solusi atau anjuran yang dapat kita lakukan sebagai seorang ibu nih pada anak kita yang susah makan. Ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu keteladanan. Yang maksud dengan keteladanan di sini yaitu kita bisa mengajak anak kita untuk makan bersama keluarga. Yang kedua yaitu dengan menyediakan porsi. Maksud dengan porsi di sini kita bisa menyediakan porsi kecil, tapi sering kita kasih sama anak. Yang ketiga yaitu cemilan atau makanan seperti susu, buah-buahan dan roti panggang. Yang keempat yaitu aktivitas fisik. Dimasukkan aktivitas fisik ini kita bisa menganjurkan anak kita itu untuk bermain, berlari, bermain sepeda dengan meningkatkan nafsu makannya. Dan yang terakhir yaitu kita sebagai seorang ibu kita harus menyediakan bermacam-macam menu makanan seperti hari ini kita masaknya sayur, mungkin besok kita bisa masaknya itu sop ayam supaya anak kita tidak bosan makanannya itu saja. Jadi kita di rumah harus menyediakan menu makanan untuk anak kita. Nah, adapun jenis variasi makanan berbagai kelompok makanan mungkin ada beberapa bagian yaitu seperti makanan pokok, lauk pauk, sayur dan buah-buahan. Kebutuhan energi anak 1-3 itu mungkin juga berbeda. Adapun kebutuhan energi anak 1-3 itu yaitu membutuhkan energi 1000 kalkal dan anak 4-6 tahun itu kebutuhan energinya yaitu 1550 kalkal. Baiklah, sekian pemaparan dari kami.
Semoga materi yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Ridawati. Saya Novalia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.